Pernahkah kamu membayangkan ada makhluk hidup yang cuman bisa ditemukan di satu sudut kecil dunia? Bukan di Afrika, bukan di Amazon, tapi di sini, di tanah yang sedang kamu pijak. Indonesia bukan cuma negeri 1000 pulau. Ia adalah dunia lain yang tersembunyi. Tempat kelahiran makhluk-makhluk yang tak akan kamu temui dimanapun di muka bumi ini. Mereka bukan sekadar hewan langka. Mereka adalah warisan alam, penjaga budaya, dan saksi bisu sejarah bumi. Tapi, tanpa kita sadari, keberadaan mereka perlahan memudar. Dan sebelum semuanya hanya jadi cerita, mari kita kenali mereka. 5 makhluk ajaib yang cuman hidup di Indonesia. Sebelum kita lanjut, subscribe dan like channel ini ya. Yuk kita lanjut. 1. Harimau Sumatera. Ia adalah penguasa terakhir hutan Sumatera. Harimau Sumatera, subspesies harimau terkecil di dunia, namun paling gesit dan paling misterius. Dengan corak loreng yang lebih rapat, tubuh lebih ramping, dan insting pemburu yang tak tertandingi, harimau ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Hidup berdampingan dengan legenda dan cerita rakyat setempat. Namun kini, yang tersisa di alam liar tak sampai 600 ekor. Habitat yang hilang, pemburu yang tak peduli, dan setiap hari, jumlah mereka berkurang, tapi harapan masih ada. Karena selama masih ada yang peduli, masih ada yang bercerita, mereka belum sepenuhnya hilang. Yang kedua, Komodo. Ia disebut naga terakhir di muka bumi. Komodo, reptil purba yang sudah ada sejak zaman dinosaurus. Beratnya bisa mencapai 90 kg. Gigitannya mengandung racun mematikan. Dan yang paling mengejutkan, mereka berburu dengan sabar, menunggu mangsanya lemah sebelum menyerang mematikan. Komodo hanya hidup di satu wilayah kecil dunia, Pulau Komodo, Rinca, dan Flores. Makhluk sekuat ini hanya bisa bertahan di tempat yang juga sedang berjuang. Menjaga komodo bukan berarti kita harus jadi ilmuwan. Cukup tahu, cukup peduli, cukup tidak merusak rumahnya. Yang ketiga, Anoa. Kerbau kecil ini mungkin tampak jinak, tapi dia adalah simbol keheningan hutan Sulawesi. Anoa, kerabat jauh banteng yang hanya hidup di daratan dan pegunungan Sulawesi. Ukuran tubuhnya kecil, namun ketangguhannya luar biasa. Ia hidup sendiri, menjauhi manusia. Dan sayangnya, manusia justru mendekat dengan cara yang salah. Perburuan dan penggundulan hutan menjadikannya semakin langka. Tak banyak orang yang bahkan tahu ia pernah ada. Menyebarkan kisah Anoa, sekecil apapun, adalah langkah kecil menyelamatkan spesies yang terabaikan. Yang keempat, burung cendrawasih. Burung dari surga. Itulah nama yang diberikan oleh para penjelajah Eropa dulu, saat mereka pertama kali melihat cendrawasih menari di kabut pagi Papua. Dengan bulu mencolok, warna-warni luar biasa, dan ritual kawin yang begitu elegan, cendrawasih bukan hanya simbol keindahan, tapi juga identitas budaya Papua. Suku-suku di Papua percaya, burung ini adalah utusan roh leluhur, dan kehilangan mereka adalah kehilangan sebagian jiwa. Biarkan mereka tetap menari di hutan, bukan jadi hiasan di dinding putih. Dan yang kelima, burung jalak Bali. Elegan, langka. Jalak Bali adalah simbol keindahan Pulau Dewata dan juga simbol kelangkaan yang mengkhawatirkan. Tahun 2001, populasi jalak Bali di alam liar tercatat hanya 6 ekor. Penyelundupan, perdagangan gelap, dan rusaknya habitat membuat burung ini nyaris punah. Tapi manusia juga punya sisi lain, konservasi. Kini, jumlahnya perlahan naik. Namun, ancaman masih terus mengintai. Mungkin kita nggak bisa menjaga semua burung, tapi kita bisa mulai dari tidak membelinya 5 hewan, 5 keajaiban, dan satu tanah yang menyatukan mereka semua, Indonesia. Mereka bukan sekadar bagian dari alam, mereka adalah warisan. Dan tugas kita bukan hanya mengenal, tapi menjaga. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita satu-satunya yang bisa. Suka konten seperti ini? Subscribe dan bagikan cerita mereka.